Kak Ezra benar-benar udah jadi milik Mbak Feli sekarang. Kau bunga di taman, ya hubungan dengan perempuan lain di belakang mama. Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adegan saat ini Aluna sudah berada di taman tempat pertemuan antara Felicia dan Ezra sedang jadian dalam asmara. Aluna hanya bisa melihat namun tidak bisa menghalangi atau mencegah. Sebaliknya, Felicia memanfaatkan identitas gula-gula dari Aluna dengan cara mencuri akun dan meminjam kostum. Hingga endingnya Felicia berhasil memanipulasi keadaan di depan Ezra seolah-olah dirinya adalah gula-gula yang asli. Itu artinya Felicia bahagia di atas penderitaan Aluna karena sudah berhasil dalam rencana untuk jadian sama Ezra. Biarpun begitu, cinta yang didasari atas kebohongan maka bisa jadi masalah besar di kemudian hari. Pasalnya Felicia tidak jago bermain game hingga selalu kalah saat pertandingan. Maka dari situlah awal nantinya Ezra akan tahu kedok Felicia yang sebenarnya bukan gula-gula. Adegan berikutnya, Aluna terkesan mengalah dan lemah karena statusnya sebagai pembantu, sehingga dirinya tidak mungkin melawan majikan sendiri masalah asmara. Walaupun sakit, Aluna harus merelakan perasaan cinta ke Ezra dan mundur hingga merelakan semua untuk Felicia. Biarpun begitu, ada saatnya nanti Felicia pasti akan dapat balasan sendiri ketika sudah terungkap dirinya gula-gula yang palsu. Episode selanjutnya, Felicia dan Ezra akan menikmati kebersamaan setelah jadian. Bahkan secara tak sengaja Felicia sempat mencium Ezra saat nyaris jatuh, hingga suasana menjadi baper buat keduanya yang saling pandang satu sama lainnya. Sebaliknya, Aluna sudah tidak bisa tersenyum lagi karena merasakan sakitnya patah hati. Secara bersamaan di saat Aluna bersedih dan patah hati, maka secara tak sengaja akan bertemu dengan Marcel. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah yang terjadi ketika Aluna bersama Marcel. Hal itu karena Marcel nyaris saja melakukan pelecehan saat di dalam mobil, di mana Marcel ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan saat Aluna sedang pingsan. Entah apa yang terjadi waktu itu, namun Aluna dan Marcel nampak diserang beberapa preman di jalanan. Akibatnya Aluna jadi korban pembiusan hingga jatuh pingsan. Sebaliknya, Marcel nampak mengambil kesempatan tersebut demi hasrat cintanya terhadap Aluna. Nah, dari adegan tersebut seperti permainan Sita atau Judith yang ingin membantu Marcel untuk mendapatkan Aluna dengan cara curang atau tidak baik. Namun pada akhirnya nanti Marcel gagal melecehkan karena bersamaan dengan adanya Aluna yang sudah sadar. Sebaliknya, Ezra akan datang untuk membantu hingga marah dan emosi. Dari situlah Ezra akan memukul Marcel hingga membuat suasana jadi tegang, karena Marcel tidak melawan dan pura-pura lemah untuk mengambil simpati dan pembelaan dari Aluna. Jadi Marcel akan terus bermain sandiwara demi bisa mendapatkan hati Aluna. Itu artinya hubungan persahabatan antara Aluna dan Marcel masih baik-baik saja. Episode selanjutnya, Omar dan Sita masih berada di sebuah kafe berduaan. Secara bersamaan nanti, Aluna bersama Marcel juga berada di tempat yang sama. Omar dan Sita terjebak dalam cinta terlarang yang sulit dihindari karena keduanya sama-sama saling cinta satu sama lainnya. Bahkan Omar sudah curhat menceritakan pribadinya yang tidak mencintai Novi sebagai istri. Itu artinya Asti terjebak dengan keadaan karena Asti sendiri sebenarnya juga suka dengan Omar. Namun dirinya berusaha melawan untuk menjaga hubungan baiknya bersama Novi sebagai majikan. Biarpun begitu, pertemuan Omar dan Asti di kafe akan membuat semua keluarga curiga, terutama Aluna yang saat itu tak sengaja melihat ibunya dari belakang berada di kafe yang sama dengan dirinya. Tidak hanya melihat Asti keluar dari kafe, bahkan selanjutnya Aluna juga akan melihat Omar di ruangan kafe tersebut.
hingga Aluna makin dibuat penasaran karena dirinya mulai curiga kalau Omar dan Asti ada hubungan perselingkuhan. Selanjutnya, tidak hanya Aluna, bahkan secara tiba-tiba Novi juga dibuat curiga kembali hingga menangis di rumah. Kali ini Novi curhat kepada Felicia kalau papanya Felicia selingkuh dengan wanita lain. Suasana menjadi tegang karena Felicia ikut sedih mendengar kabar tersebut. Sebaliknya, Asti nampak cemas dan ketakutan karena sebelumnya dirinya bertemu Omar di sebuah kafe. Jadi dari situlah Asti merasa bersalah, namun hanya bisa diam mendengar keluh kesah Novi tentang perselingkuhan Omar. Sebelumnya, Asti memang diperintahkan Novi untuk mengawasi Omar untuk bisa tahu siapa selingkuhan Omar. Hingga Asti menemukan selingkuhan Omar tidak lain adalah Sita ketika di kantor. Namun Asti tidak berani bercerita kepada Novi karena Omar justru menyatakan perasaan kepada dirinya sendiri. Itu artinya Asti terjebak dengan situasi dan kondisi serta keadaan. Namun yang tahu masalah Asti bertemu Omar di restoran atau kafe adalah Aluna. Sehingga Aluna mulai mencecar untuk memberikan peringatan kepada ibunya. Lalu apa yang terjadi dan apakah pada akhirnya Novi akan salah paham tentang Asti dan Omar? Tentu itu yang makin membuat penasaran dan seru dari konflik rumah tangga, terutama orang tua Aluna dan orang tua Felicia. Episode sebelumnya, Galaxy sudah hadir di alur cerita, namun diceritakan masih berada di Cina. Galaxy sudah berusaha menghubungi Aluna lewat telepon karena kangen, namun gagal karena saat itu Jovita yang mengangkat telepon Aluna hingga bicara sama Galaxy. Sebaliknya, Jovita sengaja merahasiakan masalah tersebut karena tidak ingin jika Galaxy dekat dengan Aluna dalam asmara. Rasa kangen Galaxy sudah tidak tertahankan, sehingga bisa jadi dirinya akan mempercepat pulang ke Jakarta demi Aluna. Maka dari situlah ada adegan di mana Aluna melihat Galaxy naik kuda menghampirinya saat di taman. Apakah orang yang naik kuda tersebut adalah Galaxy? Atau mungkin orang lain karena salah paham? Tentu untuk kepastian kita lihat cerita berikutnya. Namun yang jelas Galaxy sudah hadir untuk syuting kembali setelah sebelumnya dikabarkan cuti sementara. Jadi dengan adanya Galaxy pergi ke Cina adalah karena cuti syuting di sinetron Cinta Sedalam Rindu. Namun ketika Galaxy sudah hadir, maka akan diceritakan mempercepat kembali ke Jakarta karena kangen dan ingin bertemu dengan Aluna yang sangat dia cintai. Secara bersamaan di saat Aluna sedang hancur karena patah hati, di saat itu pula Galaxy pasti datang menjadi pahlawan untuk membantunya. Karena yang bisa membuat Aluna tersenyum selanjutnya hanya Galaxy setelah kecewa dengan Felicia jadian sama Ezra. Sebaliknya, Marcel adalah peran jahat yang ingin memiliki Aluna dengan cara licik dan curang. Jadi jangan sampai ketinggalan kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.